kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Isya disiapkan. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Sekarang Ibu mau tanya, apa ada yang gak masuk pada hari ini temannya? Masuk semua Ibu. Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita akan belajar. Sebelumnya kita minggu kemarin itu belajar tentang apa sih? Masih ada yang ingat? Hukum mati dan tanwin Ibu. Ya benar, hukum mati dan tanwin itu ada berapa sih? Ada 4. Yang pertama Idul Fitri. Kedua yang keempat Iqlal. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran menginspirasi menjadi khalifah fil ardh, penebar kasih sayang. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu mendemonstrasikan bacaan dan mengartikan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dan surah Al-Qasas ayat 77 dengan tartil dan benar. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan dan memberikan contoh hukum tajwid mad dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan surah Al-Qasas ayat 77 dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dan surah Al-Qasas ayat 77 dengan tepat dan benar. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan hadis terkait khalifah fil ardh, penebar kasih sayang. Nah, kita masuk ke surah Al-Baqarah ayat 30. Ayo kita baca bareng-bareng ya anak-anak. Baik, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, coba Nada baca. Artinya, iya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, pada ayat ini Allah menurunkan khalifah manusia sebagai khalifah untuk menjaga dan merawat muka bumi ini. Dan selanjutnya Quran surah Al-Qasas ayat 77. Coba Angel dibaca ya. Harapnya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima annaqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsinu kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, artinya itu, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang
lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, pada ayat ini Allah itu menjelaskan tidak suka sama manusia yang merusak bumi ini. Contohnya itu menebang hutan sembarangan, terus membuang sampah dan mencemari lautan. Selanjutnya, di sini ada memahami hukum bacaan mad. Mad menurut bahasa berarti panjang, sedangkan menurut istilah mad adalah memanjangkan bunyi huruf hijaiyah karena adanya pertemuan antara huruf hijaiyah yang berharokat fathah dengan alif mati atau sukun. Huruf berharokat fathah dhamma dengan wawu sukun dan huruf berharokat kasrah dengan ya sukun. Secara garis besar mad itu dibagi dua, yaitu ada mad tabi'i dan mad far'i. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis mad. Yang pertama itu ada mad tabi'i. Coba Isya baca mad tabi'i itu apa? Mad tabi'i adalah huruf hijaiyah yang dipanjangkan dua harakat. Disebut juga mad asli. Disebut juga mad tabi'i apabila alif sukun jatuh setelah fathah, wawu sukun setelah dhamma, ya sukun setelah kasrah. Terus selanjutnya ada mad far'i. Coba Nada baca. Mad far'i mad itu artinya panjang, far'i artinya cabang. Jadi mad far'i adalah mad tabi'i yang mendapatkan tambahan atau perubahan. Mad far'i merupakan cabang dari mad tabi'i. Selanjutnya ada contoh mad di surah Al-Baqarah ayat 30. Yang pertama itu ada ini mad tabi'i, yaitu huruf ya sukun didahului harokat kasrah. Yang kedua itu ada ja'ilun mad tabi'i, yaitu huruf ain berharokat fathah diikuti alif. Selanjutnya ada di ayat surah Al-Qasas ayat 77. Coba Angel, yang pertama itu ada apa? Yang pertama ada bacaan fima, itu hukum selanjutnya mad tabi'i karena huruf ya dan alif mati didahulukan harokat Terus yang kedua, sesuai. Yang kedua ada kama mad tabi'i karena huruf alif mati didahului fathah. dan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menunjukkan kemahakuasaan Allah yang telah merencanakan semuanya dengan matang. Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lain karena manusia itu dilengkapi dengan akal dan pikiran. Hal ini pula yang menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah besar kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini agar dapat mengemban amanah dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada manusia dengan segala pengetahuan yang memungkinkan bisa menjalankan amanah sebagai khalifah untuk menjaga dan mengelola bumi. Selanjutnya, isi kandungan surah Al-Qasas ayat 77 boleh dibaca Nada yang pertama. Yang pertama itu ada anjuran hidup dengan seimbang mengutamakan kebahagiaan akhirat. Ya, yang kedua itu ada Anjuran menggapai kehidupan dunia namun harus tetap sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Yang ketiga itu ada larangan serakah, sibuk mengejar kesenangan dunia dan lupa terhadap kehidupan akhirat yang lebih kekal. Yang keempat itu ada anjuran memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan mencari akhirat yang baik. Yang kelima itu memberikan nasihat kepada kita agar berbuat baik pada orang lain, senantiasa menebarkan rahmatan lil alamin, saling tolong-menolong. Yang keenam itu larangan membuat kerusakan alam dan kehidupan ini. Ya anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi hadis ini, Ibu mau explain terlebih dahulu ya. Duduk aja nggak apa-apa.
kalian sayangi orang yang berada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh zat yang di atas langit. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, pada ayat ini kita itu harus saling tolong menolong ya, gitu terhadap sesama manusia. Selanjutnya ada isi kandungan tentang khalifah fil ard. Salah satu tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah adalah memakmurkan kehidupan di muka bumi. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan, maka diperlukan sifat kasih sayang di antara makhluk yang ada di muka bumi ini. Setiap orang itu pasti mengharapkan kasih sayang. Seorang anak pun mengharapkan kasih sayang orang tuanya, dan seorang siswa pun mengharapkan kasih sayang dari gurunya. Sehingga kasih sayang pasti dibutuhkan pada semua tempat, dalam setiap keadaan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Karena itu harus senantiasa menebar kasih sayang. Nah, di sini ibu akan memberi tugas kepada kalian. Ini contohnya. Nah, nanti tugasnya itu kalian menata Quran surah-surah ini, ditata dengan rapi ya anak-anak. Iya ibu. Sebentar. Ini gimana ya? Yeay, udah selesai ibu. Wah, sudah selesai. Nada sudah selesai belum? Yeay. Udah bu tugasnya. Silahkan dibaca Al-Quran surah Al-Baqarahnya ya, Angel. Dengerin ya teman-teman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Saya sudah selesai juga. Nada sekarang tolong bacakan surah Al-Qasas ayat 77 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima anzalallah wad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yeay, terima kasih Nada. Sama-sama, Ibu. Waktunya. Dan kumpulan materi pada hari ini kita itu harus saling tolong menolong terhadap sesama, dan juga kita itu harus kita menjadi khalifah fil ard di muka bumi ini harus menjaga jangan merusak alam semesta ini. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Enggak, Bu. Sudah dimengerti? Sudah, Bu. Nah, tugas untuk minggu depan itu kalian hafalkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dan surah Al-Qasas ayat 77 itu nanti disetorkan ke ibu ya minggu depan. Siap, Ibu. Untuk materi minggu depan itu kita akan belajar tentang tajwid ikhfa ya. Iya, Bu. Siap,